Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Ria. Kali ini kita pick a card lagi, tapi temanya tentang ghosting. Apa dia ghostingin kamu, atau sebaliknya kamu ghostingin dia? Kalau misalkan ghosting, kamu harus gimana? Atau dia harus gimana? Gitu ya. Oke, nggak pakai lama ya. Seperti biasa, di sini tuh ada 3 file yang bisa kamu pilih sesuai intuisi masing-masing ya. Biasanya sih kalau yang udah terlatih intuisinya, itu dia bisa langsung pilih tanpa pakai bantuan sama sekali ya. Silahkan buat yang mau pilih dulu secara langsung tanpa ada bantuan. Tapi buat kamu yang baru aja gabung di channelku, tenang aja, aku tetap akan kasih kamu bantuan buat pilih ya, supaya lebih mudah buat kamunya ya. Sebentar. Oke. File 1, file 2, dan file 3. Oke. Buat yang baru, silakan bisa dipilih mau yang mana, file 1, file 2, dan file 3 ya. Oh ya, untuk kamu yang baru aja join, jangan lupa ya untuk dukung terus channel aku ini dengan klik tombol subscribe plus klik loncengnya juga supaya kamu dapat notif tiap ada video baru dari aku. Oke, kita mulai ya dari file 1. File 1. Seperti biasa, ini kartu saran. Dan ini kartu-kartu yang tarotnya ya, yang kita akan buka dan baca. Ada Seven of Pentacles, ada Two of Wands, ada The Empress, ada The World. Oke. Apakah dia ghostingin kamu? Kalau dia dari kartunya, iya, dia ghostingin kamu. Taunya dari mana? Karena saya ngelihat di sini ada Two of Wands, ya, di mana dia memandang dari jauh. Ya, dia nunggu. Ini tipenya dia ghostingin kamu. Dia nunggu responnya kamu itu seperti apa kalau tiba-tiba dia ngilang, gitu. Ya, dia maunya diperhatiin terus. Orangnya seperti itu. Dia demen dicari gitu kalau hilang. Lucu sih. Kesenangannya dia itu lucu kalau menurut saya. Haus akan perhatian gitu. Jadi kalau ngilang tuh kayaknya seru buat dia ya. Maunya dicari tapi nggak mau nyari gitu. Dia berasa dia dibutuhkan sama kamu kalau dia ngilang. Ada perasaan seneng gitu buat dia. Kalau dia ngilang, kamu cari. Kamu panik tuh dia seneng gitu. Ini orang kemana ya? Gitu kan. Kayaknya ada kepuasan tersendiri buat dia. Ya. Coba kita lihat lagi. Ada Queen of Pentacles. Ada Five of Wands. Ada The Fool. Ada The Magician. Ada The Chariot. Oke. Alasannya dia nge-ghosting ya, ngilang tiba-tiba. Itu kalau menurut saya dia punya seseorang ya di luar hubungan kalian. Ya, kalau menurut saya di sini saya ngelihat. Di Chariot ini kan bisa kita lihat ya, ini ada gambar kuda kiri dan kanan ya. Dan ada pemimpinnya di sini. Dia mengendalikan si kuda ini harus ke kiri atau ke kanan gitu. Ya. Which is ini artinya adalah sebuah pilihan bagi si pengendalinya gitu. Dia pilih, dia mau kemana, ke kiri atau ke kanan. Dia yang pilih, mau sama kamu atau sama yang lain gitu. Sebenarnya pilihan ada di tangannya dia gitu ya. Jadi dia nge-ghosting itu kemungkinan dia ada yang lain di sana. Ya, selain kamu gitu. Ada yang dia utamakan selain relationship-nya gitu.
ya. Ada Five of Wands, ada Queen of Pentacles, ada The Fool, ada The Magician. Ya, Magician ini suka ngilang tiba-tiba ya. Namanya juga magic gitu kan, Magician. Dia mau, dia datang, dia nggak mau, dia hilang gitu. Seenaknya dia aja, semaunya dia. Dan orang tuh dibikin sama dia tuh kayak panik gitu. Ini kemana ini, kok tiba-tiba hilang gitu. Gue butuh dia, kok dia nggak ada, hilang gitu. Ya, semau-maunya dia aja. Jadi orang tuh dibikin geger nih, Five of Wands. Tuh, orang cari sana sini gitu. Kemana-mana gitu nyariin. Yang ngilang ya enak aja ngilang gitu kan. Nyarinya susah gitu. Ada hal lain di luar ya. Mungkin orang yang lain atau mungkin juga urusannya pekerjaan. Tapi kalau di sini ya mungkin juga sih pekerjaan juga bisa, atau mungkin kalau dari kartu aku bilang sih dia nyari sosok yang lain ya. Ada yang lain di luar sana gitu. Sehingga dia ngilang. Gitu loh. Coba kita buka kartu saran. Love who you are, embrace your emotion. Ya. Nih, ini sarannya kayak gini. Kalau dia ghosting sama kamu, ya, ghosting itu kan istilahnya kayak dia ngilang tiba-tiba ya. Kalau dia ngilang, nggak ada kabar, itu artinya sama dengan artinya tidak. Berarti dia tidak menghargai kamu. Dia tidak peduli sama kamu. Dia tidak cinta sama kamu. Kalau dia peduli, dia cinta, dia sayang sama kamu, dia nggak akan ghosting, nggak akan ngilang gitu loh. Ya, jadi kalau ngadepin orang kayak gini, kamu tuh harus mencintai diri kamu. Lakukan apa yang menurut kamu bisa mengembangkan diri kamu, potensial diri kamu, skill kamu tuh apa. Kamu harus kembangkan itu. Jadi bukan fokus kamu nyariin dia gitu loh, tapi lebih mengembangkan diri kamu. Jadi kamu nggak fokus nyariin dia, intinya seperti itu. Maksudnya ya. Jadi juga emosi kamu juga jadi stabil. Kalau mikirin dia doang, nyariin dia doang, yang ada kamu malah stres. Bisa stres sendiri gitu. Jadi di sini embrace your emotion, jadi kamu diharapkan untuk bisa mengendalikan emosi kamu. Caranya gimana? Ya tidak fokus pada orang itu. Cari kegiatan gitu di luar yang benar-benar bisa bikin kamu tuh lupa sama dia. Toh nanti pada akhirnya kalau dia memang mengutamakan kamu, dia akan balik. Gitu. Dia akan balik kok. Cuman ya, ini terserah kalian sih ya. Kalau saya pribadi, kalau ketemu yang tipe kayak gini, dia minta balik, saya nggak mau. Buat apa? Toh di luar sana ada orang yang bakal terima gue apa adanya, ya kan? Yang bakal nungguin gue, yang bakal sayang sama gue, dia nggak bakal ghostingin gue, ya udah, gitu. Yang penting skill gue udah naik, udah nambah, temenan gue juga udah banyak, jadinya ya kan gara-gara skill kita bertambah kan otomatis lingkup pergaulan kita juga nambah, gitu. Ya, jadi nggak usah khawatir teman-teman. Kalau kamu dighostingin orang, ya udah jangan dipeduliin itu orangnya, ditinggalin aja. Cari skill kamu apa. Ya, perbanyak lingkup pertemanan kamu aja sih, kalau saya bilang ya. Skill kamu di up. Nanti dia yang perlu dia yang cari. Gak usah kamu yang cari dia. Ngapain? Ya. Agak tajam sih saya ngomong sama yang pile 1 ini ya. Tapi it's okay, ini buat kamu juga. Jadi kamu bisa ada pertimbangan juga ya. Jangan membodohi diri kamu, jangan membuang waktu kamu untuk seseorang yang memang gak pantas. Buat apa? Buang waktu. Oke? Pile 1 saya rasa cukup ya. See you. Untuk pile 2 siap-siap ya. Bye-bye. Untuk yang pilih pile 2, ini batunya memang kelihatan gelap, tapi kalau kena cahaya dia ada sedikit biru-birunya gitu di dalamnya. Nggak tahu ini batu apa ini, tapi cakep sih.
Oke, yang pilih file 2, nggak pakai lama ya. Kita cepat aja, seperti biasa ini kartu saran. Dan setiap kartu saran ini berbeda-beda ya, tiap file ya. Tergantung kebutuhannya apa. Oke, kita bukanya nanti. Dan ini kartu tarotnya, kita lihat. Oke, file 2. Di sini ada Eight of Swords, ada Four of Swords, ada Two of Pentacles, ada Page of Pentacles, dan The Lovers. Oke. Ya, kalau dilihat dari kartu, untuk dia ngeghosting, saya rasa enggak ya. Paling dia kalau ngilang itu karena dia ada masalah. Kalau saya lihat dari kartu ya. Dia menghilang bukan karena dia punya yang lain. Enggak kayak gitu dia. Dia ngilang itu karena dia ada masalah. Jadi dia nutup diri dia dulu, dia butuh waktu gitu kan untuk menyelesaikan masalah dia. Dan biasanya dia akan ngomong, aku butuh waktu ya, aku butuh waktu untuk sendiri ya, aku mau nyelesain masalah dulu nih gitu. Ya, jadi kamu jangan heran kalau dia ngomong kayak gitu, bukan berarti dia punya yang lain ya, enggak. Karena dia udah merasa kamu belahan jiwanya dia udah cocok nih sama kamu gitu. Kamu yang aku pilih, kata dia. Kamu cuma satu-satunya nih. Lihat dia fokus dengan koin di tangannya dia. Berarti hanya satu. Gitu. Ya, dia nggak punya pilihan lain. Dan kalau dia hilang itu karena menurutku lebih kepada fokus dia, lebih kepada pekerjaan. Ya, pekerjaan dia, karirnya dia. Mungkin dia lagi ada masalah di pekerjaan dia saat ini ya. Saya nggak tahu. Seperti itu. Jadi dia mumetnya di pekerjaan, di karir gitu. Lebih ke sana dia fokusnya ya. Jadi jangan dimarahin ini orangnya gitu. Dia nggak ghosting untuk cari yang baru kok, enggak. Ya. Lalu kita lihat dari kartu ininya ya, satu lagi. Ten of Swords, The Devil, Nine of Pentacles, dan Queen of Swords. Yes. Benar. Dia itu memang fokus sama pekerjaan ya, sama uang, sama karirnya dia. Itu dia fokusnya di situ. Kalau dia hilang, mungkin dia lagi ada masalah di keuangan dia, di pekerjaan dia ya. Untuk ngeghosting banget dia nggak ada sih, kalau menurut saya ya. Cuman dia pengen menarik diri aja, menarik diri, tenang sebentar. Karena ada kartu The Devil, dia ada keinginan untuk, aduh ntar dulu deh, gue mau ngilang dulu nih bentar, gitu. Karena dia lagi mumet nih pikirannya dia. Swords, most of them. Kita lihat ya. Ten of Swords, Eight of Swords, Four of Swords. Oke, banyakan pedang. Gitu. Jadi, dari 4, 8 ke 10, itu beban dia cukup berat juga, gitu kan. Masalahnya yang dia lagi hadapin ini cukup berat. Jadi dia punya keinginan seperti The Devil, aduh gue ngilang dulu deh, gitu ya. Jadi pikiran dia buat ngilang. Ngilangnya bukan buat nyari yang baru, bukan. Hanya ngilang untuk menyelesaikan masalah pekerjaan dia. Mungkin dia lagi nggak ada duit. Kalau misalkan dia deket kamu terus kan ada pengeluaran tuh, ya kan? Nah itu dia pusing tuh kalau ke kamu ada aja yang mesti dikeluarin duitnya, sedangkan gue juga butuh duit nih gitu buat ngelanjutin kehidupan gue. Kerjaan mungkin lagi nggak ada buat dia kali ya, ini kita nggak tahu ya. Setiap cerita itu beda-beda ya, tiap orang ya, kasusnya beda-beda. Tapi kalau dari sini tidak ada niat untuk ghosting yang aneh-aneh, itu nggak ada. Hanya cukup beri dia waktu aja sih, beri dia waktu untuk menyelesaikan masalah pribadinya dia. Ya, kita lihat kartu saran ya. Be in the present and dream of the future. Ya. Speak the language of love. Oke, simple acts of kindness. Yes. Di kartu saran ya, saat dia lagi kayak gini kondisinya, lagi ngedown ya,
lagi bad mood, lagi ngilang, itu coba deh kamu kasih support sama dia. Oke sayang, aku kasih kamu waktu ya. Nanti kalau kamu udah menyelesaikan masalahmu, kita ngobrol lagi ya, gitu. Gak apa-apa kok, it's okay. Kalau dia cowok, memang cowok kalau menyelesaikan masalah itu ya dengan cara masuk ke dalam guanya dia sendiri, menyendiri, atau dia have fun dengan something yang dia suka gitu kan. Misalkan mungkin dia main game, bisa seharian main game gitu kan, tiba-tiba dia hilang gitu. Itu pelariannya dia gitu. Cowok tuh butuh pelarian seperti itu caranya. Beda dengan cewek. Kalau cewek tuh pelariannya ya jalan-jalan, shopping, ngabisin duit gitu kan. Sama temen-temen, hahihi, curhat lah, nangis-nangis gitu. Itu cewek. Pelariannya seperti itu. Jadi beda. Kamu jangan ngarepin, kalau misalkan kamu cewek nih yang nonton ini, jangan ngarepin cowokmu bakal curhat sama kamu kayak kamu curhat sama temenmu. Itu nggak mungkin. Karena penyelesaian cowok adalah dengan cara dia diem. Atau dia dengan aktivitas yang dia suka. Dia ngilangin mumetnya itu dengan itu caranya. Oke? Jadi jangan dipaksa ya. Jangan dipaksa sama dengan kamu menyelesaikan masalahnya. Itu berbeda. Kamu perempuan, dia laki-laki. Nah, itu yang harus kamu sadari. Gender itu berbeda, cara penyelesaiannya pun berbeda juga gitu. Oke? Jadi ya kamu memang harus nauin dia. Simple act of kindness. Jadi berbaik hatilah sama dia gitu. Support dia, dukung dia dengan menyemangati dia gitu. It's okay kok kalau kamu lagi ada masalah, aku bisa ngertiin. Kalau kamu butuh waktu untuk menyendiri, ya oke, aku bisa nauin. Tapi kasih tahu aku ya gitu. Kasih tahu aku ya kapan kira-kira kamu mau ngobrol lagi sama aku. Nah, sembari kamu nunggu, ya menunggu dia, be in the present, ya be in the present. Jadi kamu di kondisi kamu saat ini, ya kamu selesaikan semua urusan kamu, gitu. Kalau kamu misalkan ada urusan apa ya kamu selesaikan dulu. Atau mungkin kamu mau manja-manjain diri kamu ke salon, jalan-jalan gitu kan, happy-happy sama temenmu, ya it's okay, just do it gitu loh, lakukan. Toh mumpung dianya juga lagi di dalam gua gitu kan, yang penting kamu kasih tahu dia, aku sama temenku hari ini mau kesini ya gitu. Intinya ada komunikasi antara kamu sama dia ya, baik-baik aja, ini nggak ada masalah kok kartunya ya. Oke guys, yang buat pilih nomor 2 saya rasa cukup sampai di sini. Kita lanjut ke pile 3. Pile 3 siap-siap ya. Hai, yang pilih pile 3. Cakep ya batunya totol-totol. Gemes deh ngeliatnya, totol-totol gini, lucu. Oke, seperti biasa, ini kartu saran, dan setiap kartu saran di setiap pile itu berbeda dapatnya, itu sesuai kebutuhan, bisa dapat cuma 1, bisa dapat 3, bisa dapat 5, tergantung kebutuhannya apa, gitu ya. Ini ntar kita bacanya nanti. Lalu ini ada kartu tarotnya, kartu tarot ini kita lihat ya sekarang. Ada the Hierophant, ada Queen of Wands, ada Six of Wands, ada Eight of Wands. Mantap ini ya. Kalau ghosting nggak ada. Kalau saya lihat dari kartu ini, sama sekali nggak ada. Karena orangnya komunikatif. Dia selalu ngutamain tindakan terus. Gitu. Ya, karena Wands itu melambangkan tindakan dan di sini ada komunikasi yang aktif. Ya. Jadi dia selalu komunikasi. Sehari minimal banget itu sekali. Dia pasti ada ngabarin kamu. Halo sayang, aku lagi ada di sini ya. Sorry aku seharian meeting, misalkan. Dia sibuk. Pasti ada kabar dari dia. Sehari sekali, minimal banget. Dia pasti nginfoin kamu, ngabarin kamu. Jadi, nggak mungkin sampai besoknya lagi baru dia kontak kamu. Itu nggak mungkin. Ini dia komunikatif banget. Dan dia nggak ada niat sama sekali buat ngeduain kamu atau cari-cari yang baru atau gimana tuh nggak ada.
Komunikasi nomor satu buat gua. Komunikasi itu dalam satu hubungan itu penting banget buat dia. Itu yang dia pegang. Ya, kita lihat. Ada Death, ada Two of Cups. Oh, so sweet. Ada The High Priestess, ada Ace of Cups, dan ada The Hierophant lagi. Double ya Hierophantnya. Jadi ini diperkuat banget Hierophant di sini. Ya. Oke. Kalau saya lihat sih dia yang sering digostingin sama orang ya. Sama orang lain dia yang sering digostingin kalau saya lihat. Makanya dia nggak pernah mau ngeghostingin orang. Nggak mau dia hilang tiba-tiba. Dia nggak mau. Karena dia tahu apa rasanya kayak gitu. Gitu. Nungguin seseorang yang tiba-tiba datang, tiba-tiba hilang. Itu dia tahu rasanya kayak apa. Jadi dia nggak pernah mau mempermainkan perasaan orang. Intinya seperti itu. Ya. Di sini dia menganggap bahwa kamu itu penting. Sangat penting dalam dirinya dia, dalam hidupnya dia ya. Jadi dia menghargai banget gitu. Hubungan kamu dengan dia itu dia hargai banget. Walaupun masih PDKT ya. Walaupun masih PDKT, dia tetap pokoknya gue harus ada komunikasi sama dia. Gue pokoknya harus tahu dia lagi ngapain gitu. Minimal gue nge-like FB-nya dia, gue nge-like Instagram-nya dia. Yang penting dia tahu gue ada saat itu. Nah, dia prinsipnya kayak gitu. Jadi ada komunikasi antara kamu dengan dia. Walaupun cuma like-likean di medsos, atau mungkin cuma nanyain, atau cuma ngabarin, sorry aku lagi sibuk, gitu. Aku baru bisa bales nih, gitu. Intinya ada komunikasi antara kamu dengan dia. So sweet banget ya, yang pilih part 3. Selamat ya. Dia nggak ghostingin kamu karena dia pernah di ghosting. Oke, sorry. Oke, kita buka kartu sarannya. Be sportif. Have faith. Nah, bener kan? Percaya aja. Percaya aja sama dia. Dia nggak bakal ghostingin kamu karena dia tahu apa rasanya itu di ghostingin. Itu nggak enak. Beneran. Lagi sayang-sayangnya hilang, ya kan? Nah, itu nggak enak banget. Dia tahu. Jadi dia menghargai banget yang namanya hubungan. Walaupun kamu masih PDKT sama dia, masih temenan, itu tetap kalau dia ada rasa sama kamu, dia akan ada info. Nggak bakal hilang seharian. Nggak bakal. Jadi dia komunikasinya aktif. Ya, ini ada mulai perasaan, awal baru, rasa cinta. Ya, rasa cinta yang berlanjut ke 12 Cups. Ya, jadi buat dia, kamu itu penting banget. Jadi kalian kalau misalkan dia komunikasi, ya udah kamu bales itu. Bales aja. Mau suka atau nggak suka, kamunya ya udah respon aja. Kasih dia respon yang baik karena dia tahu apa rasanya digituin. Dan apapun yang kamu lakukan kepada orang lain itu juga nantinya akan kembali ke kamu gitu. Ya. Cuman itu sih nomor 3 ini bagus banget yang pilih part 3. Oh, so sweetnya. Aku suka loh. Ini pasangan yang paling komunikatif ya. Bener sih, dalam satu hubungan, kalau komunikasi itu nomor satu. Itu nomor satu. Mencegah salah paham sebenarnya. Komunikasi itu penting. Gitu. Ada apa harus ngomong. Kenapa harus ngomong. Gitu. Penting. Penting banget komunikasi ya. Oke, yang pilih part 3. Thank you ya. Ini bagus banget filenya. Aku seneng bacanya. Buat kamu yang baru nih join di channelku, jangan lupa ya sekali lagi like, subscribe, komen, tapi komennya yang positif karena semua komen yang positif itu nanti akan selalu kembali kepada kamu. Kamu mengharapkan yang baik, kamu akan dapat yang baik. Oke, teman-teman, sampai ketemu di readingan selanjutnya ya. Bye.